Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pengajian kita pada siang hari ini dengan membaca suratul Fatihah kepada muallif kitab ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kepada guru-guru kita yang mengajari kita ilmu akhlak dan perjuangan li'ilahi kalimatillah. Semoga zakat di Indonesia ini menjadi tegak, menjadi peradaban baru untuk bersama-sama bergerak memberdayakan ekonomi umat. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hunaka afhamun khati'ah. Ibarat sebuah karya ilmiah selevel disertasi. Apa yang saya baca beberapa pertemuan ini adalah pendahuluan bab pertama yang menjelaskan urgensi dan signifikansi mengapa Syekh Yusuf Al-Qaradawi menulis disertasi tentang zakat. Mulai dari referensi yang melimpah tentang zakat, tetapi belum terkontekstualisasi di era modern. Yang kedua, ada problem-problem yang lama di mana para ulama berbeda pendapat disertai dengan argumen masing-masing. Yang ketiga, yang kemarin kita terangkan, ada fenomena baru, ada sumber-sumber ekonomi baru yang belum dikaji oleh turathun al-qadim, warisan intelektual kita di masa klasik, di masa terdahulu, sehingga membutuhkan istihad individu, istihad fardi atau istihad jamaah, istihad kolektif, supaya jelas status hukumnya, apakah sumber-sumber ekonomi baru seperti bisnis perhotelan, seperti bisnis wisata, kemudian bisnis penerbangan, profesi-profesi yang honornya luar biasa seperti dokter, pengacara, bahkan artis, pelawak, dan banyak sekali profesi-profesi baru, jenis-jenis ekonomi baru yang belum tercover di dalam kitab-kitab klasik. Alasan yang terakhir yang disampaikan Yusuf Al-Qaradawi di sini, wahunaka, dan di sana, mengapa kajian fikih zakah ini layak untuk diteruskan dan dikembangkan. Afhamun, ada beberapa pemahaman, khati'atun, yang salah, sa'idatun, yang sudah diterima secara umum menurut hasil riset pendahuluan Yusuf Al-Qaradawi sebelum menulis disertasi tentang zakat ini. Ada banyak pemahaman-pemahaman salah yang sudah diterima oleh publik. Lil asafi, sayang sekali, inda katsirin minal muslimin, oleh mayoritas umat Islam. Hatta alladzina yu'dauna fil muttifina minhum, bahkan oleh orang-orang yang dianggap orang-orang yang berpendidikan, yang berperadaban, orang-orang yang layak menjadi teladan umat. Afhamun, apa pemahaman-pemahaman yang dianggap Yusuf Al-Qaradawi ini afhamun khati'ah, pemahaman yang salah, yang menyimpang, yang harus diluruskan. Afhamun
tatasawwaru az-zakata bud'ata kurushin au royalat au kailat min hubub yatafaddalu biha rajulun ghaniyun muhsinun ala mu'dimin fakir. Pemahaman-pemahaman yang hanya menggambarkan zakat dengan secuil mata uang. Apakah dolar, rupiah, real, ringgit, au kailat min hubub, atau hanya satu takaran dari beberapa takaran tumbuh-tumbuhan, biji-bijian. Yatafaddalu yang memberikan keanugerahan atau memberikan sedekah biha dengan sekedar uang atau hasil bumi itu rajulun ghaniyun, laki-laki atau orang yang kaya, muhsinun yang suka berbuat baik, ala mu'dimin fakir, kepada orang yang serba kekurangan, orang yang ekonominya penuh dengan kekurangan, ekonomi lemah, grassroots, ekonomi bawah. Yasuddu yang dengan pemberian itu orang fakir itu bisa menutup biha ju'atahu ayyaman, bisa menutup rasa laparnya beberapa hari. Taqilu au takthur, baik sedikit atau banyak. Summa yadhullu hadzal faqiru muhtajan ila mithli hadza sayyid al-muhsin liyataqabbala minhu shadaqatahu. Kemudian orang yang diberi itu kemudian menjadi orang yang membutuhkan kebaikan orang kaya yang suka berbuat baik tadi, orang kaya yang memberinya beberapa real, beberapa dolar, beberapa rupiah, atau memberikan hasil bumi. Dia menjadi tergantung, wa yuqabbilu yadahu at-tahira, dia mencium tangannya yang suci, wa yad'u lahu bil khairi wal barakah fi malihi wa waladihi. Kemudian orang fakir itu mendoakan kepada orang kaya yang muhsin tadi bil khairi wal barakah, dengan semoga mendapatkan banyak kebaikan dan keberkahan di dalam hartanya dan keluarganya, anak-anaknya, istri-istrinya. Ada pemahaman bahwa praktek seperti itu sudah digambarkan sebagai zakat di dalam Islam. Hanya sekedar memberikan sedikit dari mata uang, ya, memberikan uang kepada fakir miskin, memberikan hasil bumi kepada fakir miskin, itu sudah dikatakan zakat. Sudah digambarkan, itulah praktek zakat yang benar. Hadhihi surah, potret semacam ini, gambar atau praktek seperti ini, allati la silata laha bi ta'alimil Islam, itu sesuatu yang tidak punya hubungan, tidak punya sambungan, tidak punya koneksi terhadap ajaran-ajaran Islam. Wallati hadathat, dan sesuatu yang terjadi, lil asafi aidon, sangat kita sayangkan, fi ba'dil usur, pada sebagian beberapa masa, hiya ar-ra'ijah ladal kathirin, tetapi ini yang menjadi trending topik menurut banyak orang. Apakah cukup melihat praktek zakat seperti menjelang Lebaran, ada orang kaya yang bagi-bagi amplop, mendatangkan orang fakir miskin, ada di antara mereka yang sedang mengandung, ada di antara mereka yang membawa anak kecil yang menunggu berjam-jam, bahkan ada yang sampai semaput, ya.
ada yang sampai pingsan, ada yang sampai harus dibawa ke rumah sakit. Apakah cukup zakat digambarkan dengan fenomena sosial yang pragmatis seperti ini? Tetapi ini menjadi trending topik, menjadi news making atau menjadi newsmaker bagi media cetak maupun elektronik. Ini menjadi berita yang menjadi headline di media. Walaqad wajadna, lan sungguh kami telah menemukan minas sahfiyin al-lami'in, dari para jurnalis yang cerdas-cerdas, mayaktubu fi ihdas suhuf as-sayyara fi Mesir, orang yang menulis pada satu media as-sayyara fi Mesir, sebuah sedang mengendara ya mobil di Mesir, za'iman anna zakata la tasluhu fi mujtama'atina al-hadis, melihat fenomena bantuan sosial seperti ini. Kemudian para jurnalis ini kemudian menulis di salah satu media bahwa zakat sudah tidak layak untuk masyarakat kita di era modern ini kalau modelnya seperti itu. Li'anna anzimatahu, karena sesungguhnya sistem manajemen di era modern ini al-iktisadiyah, baik dalam konteks ekonomi wal istimaiyah, dalam konteks sosial, la taqumu ala shadaqat, tidak berdiri tegak pada sedekah. Fondasi ekonomi modern ini disanggah bukan dari belas kasihan orang lain. Wa inama taqumu, dan sesungguhnya bangunan atau sistem ekonomi di era modern ini berdiri alal amali, berdasarkan kinerja, berdasarkan prestasi, wal intaj, dan produktivitas, di mana orang bisa bekerja dengan kompetensinya dan menghasilkan sesuatu yang produktif, maka di sanalah prospek ekonomi masa depan akan muncul, bukan karena belas kasihan orang lain. Banyak sekali para jurnalis menulis Al-Qaradawi yang menulis headline news seperti itu, bahwa ekonomi di era modern itu taqumu alal amal wal intaj, harus didasarkan pada prestasi dan produktivitas. La ala shadaqat, bukan karena belas kasihan orang lain. Apalagi digambarkan zakat hanya model santunan yang sifatnya formalistik, bahkan ada nilai publisitas di situ. Ka'anna zakata al-islamiyata, kayak sesungguhnya zakat yang diwajibkan di dalam agama kita ini shadaqatun lil mutasulin, menjadi sedekah belas kasihan bagi para pengemis, au ma'unatun lil mutabattilin al-qaidin, atau hanya menjadi bantuan sementara bagi para pengangguran yang hanya duduk manis, tidak mau giat untuk bekerja, berkarya, menggunakan kompetensinya untuk meningkatkan produktivitasnya. Jadi dengan praktek-praktek yang ada itu, praktek distribusi zakat yang ada itu, kayak zakat ini hanya menjadi belas kasihan bagi para pengemis dan para pengangguran. Wa kataba ghairuhu, ada jurnalis yang lain menulis kitaban samma fihi al-adalah al-islamiyah, satu kitab khusus yang dikasih nama al-adalah al-islamiyah, keadilan Islam.
Ishtirakiyah as-shadaqat, artinya sedekah ini menjadi sesuatu yang tadi menjadi istirak. Istirak itu sesuatu yang bisa dilakukan oleh masing-masing. Artinya ya tadi menjadi media menyantuni orang-orang yang membutuhkan, bahkan menjadi belas kasihan bagi para pengemis dan orang-orang yang hanya duduk manis, menjadi pengangguran, sehingga tidak menumbuhkan etos kerja yang positif, tidak meningkatkan spirit kemandirian untuk menggapai masa depan ekonomi. Wahada kulluhu, ini semua praktek yang kemudian menjadi pemahaman bagi banyak orang bahwa cukup zakat digambarkan dengan model santunan yang sifatnya parsial tadi, bahkan ada motivasi duniawi di sana. Kulluhu, semua ini layat dulu, tidak menunjukkan ini ila ala jahlin fadhihin, kecuali karena kebodohan yang menyala, kebodohan yang keterlaluan, au qasdin sayyi'in, atau memang dia punya tujuan yang jelek, punya dorongan yang tidak baik dengan menampilkan praktek zakat yang tidak ada di dalam sejarah Islam, tidak mampu menampilkan praktek zakat yang sesuai dengan spirit ekonomi modern. Wa bihadzal ladzi aradnahu huna, dengan latar belakang pemikiran, ada 4 aspek yang saya kaji yang sudah disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Yatabayyanu lana, menjadi jelas bagi kami, wajhul hajah, ada perspektif kebutuhan yang mendesak ila hadzal bahsi, untuk membahas, meneliti, mengkaji masalah zakat ini. Wa daruratul qiyam bihi liman yaqdiru alaihi, dan terdesaknya atau segeranya melakukan studi pada bab ini, liman yaqdiru ala dzalik, bagi orang yang punya kemampuan melakukan tugas ini. Fadzalika, melakukan tugas ini, mengkaji tugas ini, kama ataqidu, sebagaimana saya yakini, fardu kifayatin, itu hukumnya fardu kifayah. Di antara ahlul ilmi harus ada yang fokus untuk mengkaji persoalan-persoalan zakat dari hulu sampai hilir, sehingga umat Islam ini menjadi terang benderang mana yang harus dizakati, berapa nisabnya, bagaimana praktek distribusi zakat yang benar, di mana letak keadilan Islam dalam konteks zakat ini, bagaimana Islam merespon persoalan-persoalan baru, munculnya sumber-sumber ekonomi baru, apakah diwajibkan membayar zakat apa tidak, ini harus jelas. Dan harus ada ilmuwan yang fokus untuk mengkaji persoalan ini, menjadi pedoman bagi umat ini, ala ahlil ilmi, bagi orang yang punya ilmu, punya kompetensi. Idza lam yakum bihi ba'dhum, jika tidak ada sebagian ahlul ilmi yang menekuni fokus untuk mengkaji bidang ini, athimal jami', maka semua umat Islam berdosa. Kenapa? Karena zakat adalah rukun Islam yang harus diperkuat pondasinya, karena cabangnya ini akan menjulang ke angkasa. Sumber-sumber ekonomi akan terus bermunculan, sehingga dibutuhkan pemahaman yang benar, yang komprehensif, yang responsif terhadap hazanah klasik, hazanah modern, merespon persoalan-persoalan baru, sehingga zakat ini menurut guru
kami Kiai Sahal mencerminkan al-adalah al-islamiyah. Karena zakat adalah instrumen Islam yang bertujuan untuk menegakkan keadilan ekonomi sosial. Walaqad ajaba ba'dul bahisin al-mu'niyyina bi syu'unil iqtisad wal mal fil Islam. Para pengkaji, para peneliti yang bersungguh-sungguh meneliti tentang persoalan-persoalan ekonomi dan harta di dalam Islam, sungguh mereka itu terheran. Herannya bagaimana? Kaifa khalat al-maktabatul islamiyah al-hadisah, bagaimana perpustakaan modern sekarang ini tidak menemukan hatta yaum sampai hari ini min muallifin jada aniz zakat, dari autor, dari penulis, dari pengarang yang terus memperbaharui tentang zakat, atau min muallafin, dari karya yang terus diperbaharui tentang zakat. Biragmi ahammiyatiha wa manzilatiha fi dinil Islam, meskipun zakat itu sangat penting kedudukannya di dalam agama Islam. Karena zakat dan sholat ini dua kewajiban yang komplementer, yang saling melengkapi. Tetapi perpustakaan al-maktabah al-islamiyah al-hadisah, perpustakaan di era modern ini tidak cukup referensi yang berkaitan dengan zakat yang terus diperbaharui. Yang banyak adalah hazanah, pemikiran klasik. Artinya tidak banyak peneliti, pengkaji dari ahlul ilmi, golongan Islam yang tekun, fokus meneliti tentang zakat. Waqad akada al-majlis al-a'la lisyu'unil islamiyah biwazaratil awqafi Misra hadhil hajah. Satu departemen khusus urusan wakaf betul-betul mendorong, ya, menguatkan kebutuhan akan ini, adanya karya yang fokus mengkaji tentang zakat, ya, Wazaratul Awqaf, Kementerian Wakaf di Mesir. Hina a'lana mungdutis isanawat, ketika departemen urusan perwakafan ini mengumumkan sejak 9 tahun yang lalu an musabaqatin kubra, perlombaan yang besar fi iddati bukhusin islamiyah, dalam pembahasan studi-studi Islam, da'a fiha rijalul fikri wal qalam min anha'il alam al-islami ilal kitabati fiha. Wazaratul Awqaf, Kementerian Wakaf di Mesir ini mendorong ilmuwan, penulis dari seluruh dunia Islam untuk menulis tema tentang zakat. Bihaitsu la yaqilul bahsu an 350 safhah kabirah, dengan ketebalan tidak kurang dari 350 halaman yang besar. Wa kana minha az-zakatu fil Islam, salah satu topik yang dibahas di dalam bukhus Islamiyah, studi Islam, adalah zakat di dalam Islam, az-zakatu fil Islam. Sejak 9 tahun yang lalu, sedangkan kitab ini pertama kali atau disertasi ini sudah lama sekali, ya, tahun 60 awal. Wazada ta'kidu hadhil hajah wazada ta'kida hadhil hajah ma'a'lanahu majma'ul bukhus al-islamiyah, dan memperkuat kebutuhan akan literatur Islam tentang zakat ini setelah pengumuman dari Wazaratul Awqaf, ditambah dengan ma'a'lanahu majma'ul bukhus al-islamiyah, apa yang diumumkan oleh Majma'ul Bukhus al-Islamiyah alladzin aqada bil Qahirah, satu kumpulan para cendekiawan yang berdiri di Mesir
fi marisanata alaf watis imiah wa salat wasitin pada tahun 1963 Masehi pada bulan Maret. Wa hadarahu min ulama'il Islam mumathilun li akthar min arba'ina daulah, yang dihadiri oleh ulama-ulama Islam yang ideal, ulama-ulama Islam yang berbobot, yang menjadi pedoman umat, li akthar min arba'ina daulah, lebih dari 40 negara. Pada pertemuan, pada konferensi ini, studi Islam ini, yang dihadiri oleh kurang lebih 40 perwakilan dari 40 negara ya, ulama-ulama Islam dari 40 negara ini, faqad kana min ahammi qararati, salah satu poin penting hasil dari Majma'ul Buhus ini, wa anna apa? Salah satu poin pentingnya, wa anna maudhu az-zakah wal mawarid al-maliyah fil Islam wa turuqil istismar wa alaqadiyah bil afrad wal mustama' wa huquqil amma wal khasah hiya mawdu'atus sa'ah. Dan sesungguhnya tema topik dan sesungguhnya topik tentang zakat dan sumber-sumber atau pendapatan-pendapatan ekonomi di dalam Islam, cara-cara produksinya, hubungannya dengan individu dan masyarakat, kaitannya dengan hak-hak individu dan publik, hiya mawdu'atus sa'ah, ini adalah tema-tema yang dibutuhkan di era sekarang. Li'annaha multaqa syu'bataini minasyari'ah al-islamiyah. Kenapa? Karena topik tentang zakat itu adalah pertemuan dua cabang utama, fondasi utama di dalam syariat Islam. Wahuma al-ibadah was-suluk al-istimai. Keduanya adalah ibadah, salat itu, was-suluk al-istimai, dan perilaku sosial, perilaku masyarakat. Wa min ajli dzalika yuqarriru al-mu'tamaru an takuna hadhihi al-mawdu'at muhawwaru nashatil majma' fi dawratihil muqbalah. Dan karena itu konferensi ini menetapkan bahwa tema-tema ini, tema tentang zakat dan sumber-sumber ekonomi di dalam Islam itu menjadi pusat aktivitas muktamar ini, kumpulan para ulama ini pada putaran yang akan datang. Wa minhuma, artinya kesadaran akan pentingnya referensi tentang zakat yang selalu diperbaharui sesuai dengan konteks zamannya. Itu sudah menjadi kesadaran kolektif para cendekiawan muslim dunia, sehingga salah satu rekomendasinya adalah topik tentang zakat ini harus dikembangkan secara serius, sehingga umat Islam pada level kebutuhan akademik, literatur di perpustakaan dipenuhi dengan kajian zakat yang up to date dengan perkembangan zaman, dan masyarakat menjadi punya pedoman di dalam melaksanakan rukun Islam yang pokok ini. Wa minhuma, dan dari sini kanat muhimmatu hadzal bahsi, pentingnya kajian ini, muhawalatul wafa bil maqasid al atiyah. Kajian ini akan memenuhi harapan, ekspektasi supaya mampu mewujudkan tujuan-tujuan yang akan datang.
Pertama, tajmi'u ma tab'athiru anil mawdu' fil masadir al-asliyah. Disertasi ini, fiqh zakat ini pertama adalah melakukan koleksi, mengumpulkan semua bahan-bahan yang berserakan, yang kaya di sumber-sumber utama di dalam Islam. Semua literatur tentang Islam akan dikaji. Contohnya baina kutubil hadis wa tafsir, dari kitab-kitab hadis, kitab-kitab tafsir, wa kutubil fiqhi bi mukhtalifil madzahib, kitab-kitab fikih dengan berbagai perbedaan mazhab dikaji semuanya, wa kutubis siyasa asyariyah, kitab-kitab politik, wal maliyah, kitab-kitab ekonomi, kitab-kitab harta, wa ghairiha, dan semua referensi yang lain mim masadiri tsaqafah islamiyah, dari sumber-sumber peradaban Islam. Setelah dikoleksi, dikumpulkan, wa arduhu ardon jadidan, dan mengupdate-nya dengan menampakkan dan dengan wajah yang baru. Yu'inu ala tasawwuri hukmil Islam fihi, yang wajah baru itu akan mampu menggambarkan potret Islam yang sebenarnya, yang sholihun likulli zaman wa makan. Yang nomor 2, tujuan dari studi ini adalah muhawalatu tamhisi ma warada fil mawdu' min khilafatin katsira. Berusaha mengkaji, meneliti perbedaan-perbedaan pendapat yang banyak sekali tentang tema zakat ini. Bughiyatul usul ila arjahil ara', dengan harapan sampai pada satu puncak, mampu menyimpulkan mana pendapat yang paling unggul. Wifqil adillah asyariyah, tentu sesuai dengan dalil-dalil syara', wa ala dhawi hajatil muslimin, dan bisa menerangi, bisa memberi petunjuk jalan bagi kebutuhan orang-orang Islam, wa maslahatihim, dan kemaslahatannya mereka, fi hadzal asri, sesuai dengan masa ini. Qadru ma yastati'u juhdun fardiyun mahdud, tentu meneliti perbedaan pandangan para ulama yang diusahakan sesuai dengan dalil-dalil syara', sesuai dengan kebutuhan orang Islam di era modern ini, ala kemampuan individu yang sangat terbatas. Tentu ini adalah sisi rendah hatinya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan memang harus begitu seorang alim itu. Sebagaimana statement yang terkenal dari Imam Syafi'i, ra'yuna shawab yahtamilul khata' wa ra'yu ghairina khata' yahtamilul shawab. Pemikiran kami ini benar tapi mungkin salah, dan pemikiran orang lain ini salah tapi mungkin benar, sehingga tidak ada absolutisme pemikiran. Karena al-istihad la yunqadu bil istihad. Istihad seorang imam tidak bisa digugurkan oleh istihad yang lain, karena semuanya sudah mencurahkan segala kemampuan. Paling tidak pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini bisa menjadi opsi bagi kita melihat perkembangan dunia modern dengan inovasi sumber-sumber ekonomi yang produktif, yang luar biasa. Nomor 3, tujuan dari penulisan ini muhawalatu ibda'ir ra'yi, berusaha untuk menampilkan pendapat fi majada mim masail wa ahdas, dari persoalan-persoalan yang baru, wa ahdas, dari fenomena-fenomena yang baru, fakta-fakta baru, muta'alliqatan bil maudu', yang berhubungan dengan tema zakat, lam ya'rifha ulama unas sabiqun, yang belum dideteksi, belum dikaji oleh ulama-ulama kita terdahulu. Mimma la yasa'ul bahis al-islamiyyu al-mu'asir ayyaqfulahu, yang tidak mungkin bagi peneliti modern untuk melupakannya, untuk tidak mengkajinya, karena dia menghadapi eranya.
dia sedang berhadapan dengan persoalan itu, sehingga tidak ada jalan lain kecuali meresponnya, kecuali mengkajinya. Tajliyatu haqiqati zakat bi'tibariha dharibah islamiyah, memperjelas substansi zakat sebagai kewajiban Islam yang tidak bisa dikompromikan, sebagai pajak tapi yang religius, yang islami. Wal muwazanah bainaha wa bainad dharaib al hadisah, membandingkan substansi zakat dengan pajak di era modern ini. Wa bayanu ma bainahuma min musyabahat wa mufaraqat, dan menjelaskan substansi zakat dan pajak, apakah ada persamaan, apakah ada perbedaan. Bayanu, yang keempat, bayanu ahdafiz zakah wa athariha, menjelaskan tujuan zakat dan implikasinya, pengaruhnya fi hayatil mustama'il muslim, dalam kehidupan sosial masyarakat muslim. Wa hili mushkilatihi, dan membedah, mencarikan solusi dari persoalan-persoalan yang sulit di dalam zakat, kal fakri, bisa mengatasi persoalan-persoalan rumit di dalam masyarakat muslim, mustama'al muslim. Contohnya kal fakri, seperti kefakiran, wa tasyarruti, banyak pengungsi, wa tasawuli, ya, minta-minta, wal kawaris wa nahwiha, bencana dan yang lain. Jadi persoalan-persoalan sosial seperti kemiskinan, banyaknya pengungsi, banyaknya para pengemis, banyaknya bencana, ini salah satu dampak zakat bisa untuk mengatasi persoalan-persoalan sosial tersebut. Wasabquhuma lima urifa fi hadzal asri bidhaman al-istima'i wa ta'min al-istima'i. Ini bisa dilakukan karena di era sekarang ini dikenal dengan yang namanya jaminan sosial, bidhaman al-istima'i, ta'min al-istima'i. Satu dengan yang lain saling jadi ajaran zakat ini mendahului terminologi sekarang ini yang dikenal dengan ad-dhaman al-istima'i, jaminan sosial. Kalau menurut negara kita ya BPJS itu sudah kalah jauh, karena zakat sejak dulu memang manifestasi dari ad-dhaman al-istima'i atau ta'min al-istima'i. Tujuan yang terakhir dari kajian ini adalah tashihu wa tashihu masya'a min afkarin khati'ah haula zakah, mengoreksi pemikiran yang salah tentang zakat yang sudah tersebar, yang sudah populer, bisa babisu'il fahmi, sebab pemahaman yang salah, wa su'i tadbiqi laha, dan kesalahan dalam distribusi menerapkan ajaran zakat, au bisa babisyubuhat, atau karena ada banyak kesamaran ambigu allati yuthiruha khusumul Islam, yang sengaja disebarkan oleh musuh-musuh Islam untuk menyamarkan zakat, untuk mengkerdilkan zakat, untuk memarginalkan zakat, untuk menjauhkan umat ini dari ajarannya yang luar biasa di dalam bidang ekonomi. Saya kira kebangkitan ekonomi umat memang sesuatu yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, karena memang kebangkitan ekonomi itu kebangkitan yang real, yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan yang lain, kebangkitan di sektor pendidikan, kebangkitan di sektor politik, kebangkitan di sektor peradaban, tidak bisa lepas dari kebangkitan kita umat Islam di dalam sektor ekonomi. Tilka 5 tujuan tadi, mulai koleksi hazanah
Islam yang kaya, melakukan riset perbedaan pendapat ulama untuk menghasilkan pendapat yang paling unggul, merespon kasus-kasus baru, fakta-fakta ekonomi baru, menjelaskan substansi zakat dengan pajak, menjelaskan tujuan-tujuan zakat dan implikasinya, akan sampai 6 ya. Mengoreksi pemikiran-pemikiran yang salah yang sudah tersebar tentang zakat. Tilka ya al-aghrad, itu adalah tujuan alitawakha hadzal bahsu, yang memang disengaja dibahas oleh kajian ini, ayuhaqqiqaha, dikaji secara mendalam sampai pada level tahqiq. Tahqiq artinya mengkaji sesuatu sampai sedalam-dalamnya sehingga bisa menemukan mutiara pengetahuan yang paling dasar. Wa arju, dan saya berharap ayakuna qad saddada wa qaraba, semoga kajian ini diberikan Allah kebenaran, memperoleh kebenaran atau mendekati kebenaran itu. Inil haqqu illa lillah, karena kebenaran memang hanya milik Allah. Manhajul bahsi wa khitati, demikian kajian kita pada hari ini. Intinya adalah banyak sekali tujuan, goals dari disertasi Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini. Semoga 6 tujuan utama ini betul-betul dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tercover di dalam 2 juz fikih zakat karya Yusuf Al-Qaradawi ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.